Merdeka, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, harga mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Henry Tandianta. Kali ini kita akan bicara tentang back to Pancasila. Kembali ke Pancasila dengan murni dan konsekuen. Ini akan mungkin akan ada 5 part ya, 5 bagian ya. Ini part 1 ya. Back to Pancasila, part 1 ya. Bapak Ibu Saudara, Pancasila itu dasar negara kita ya. Dari awal sudah ada kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi bukan kok Pancasila jadi dulu lalu tempelan Bhinneka Tunggal Ika 10 tahun kemudian, enggak. Dari awal itu sudah ada Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbeda-beda tetapi satu. Ya, berbeda-beda tetapi satu. Baik. Pancasila ada 5 silanya ya. Itu tertulis di dalam preambul. Preambul itu apa? Pembukaan atau ya preambul lah orang biasanya. Preambul itu tidak ada option di amandemen, betul? Tapi kalau batang tubuh UUD 45 ada option dan itu sudah berkali-kali di amandemen ya. Hanya preambul pembukaan UUD 45 yang tidak ada pilihan di amandemen. Nggak ada itu. Itu sudah harga mati. Baik, kita akan membahas sila pertama. Ketuhanan Yang Maha Esa, ini part 1 ya. Part ke-1, back to the Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa. Bapak Ibu Saudara, dulu sempat ada, tapi itu nggak perlu kita ini lagi lah. Dulu sempat ada 7 kata itu ya, yang Piagam Jakarta kalau tidak salah, itu sudahlah ya, itu tidak usah. Kita Pancasila yang sekarang ini ya, ketuhanan Yang Maha Esa. Ya, artinya Indonesia ini memposisikan ya, orang itu harus beragama, punya keimanan, punya keyakinan, apapun keyakinannya. Ya. Nanti ada pasal di dalam Undang-Undang Dasar bahwa kita itu diberi kebebasan untuk berkeyakinan lah, intinya begitu. Jumlah agama dunia ada berapa, Pak? Ada 4.300-an. Ya, ketuhanan Yang Maha Esa. Yang diakui di Indonesia berapa, Pak? 7 kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah 7 ya, mestinya sih lebih. Saya ngebayangin kalau Anda mengajukan, Pak tolong diakuin agama saya, nanti ada 4.300 loh. Jadi kita akan bahas ketuhanan Yang Maha Esa ya. Coba ya, ini jujur-jujuran ini ya. Artinya kita kebebasan beragama. Coba ditanya ke agama apapun. Pak, Bu, menurut Bapak Ibu, Anda beragama apapun gitu. Kebebasan beragama ini sekarang sudah oke atau masih sulit atau masih ya dijawab ya Bapak Ibu ya. Kebebasan beragama di Indonesia ini sudah sip atau masih sulit, Pak, masih dipersulit, Pak. Aduh, peraturannya macam-macam. Ayo ditanyakan ke semua agama. Ya. Supaya ya state dengar ini. Iya ya, mestinya jelas ini Undang-Undang Dasar loh yang memerintahkan bahwa kita kebebasan beragama. Jadi yang pertama, coba ditanya di hati masing-masing ketika ditanya apakah kebebasan beragama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar itu menurut Bapak Ibu Saudara agama apapun, apakah sudah oke, bener Pak kita bebas atau tidak ya. Nah ini yang minta untuk coba dipelajari. Kemudian yang kedua, saya mau masuk to the point tentang ketuhanan Yang Maha Esa. Bapak Ibu Saudara, dulu waktu saya sekolah SD, SMP, SMA negeri, universitas negeri. Negeri itu artinya adalah ya milik negara lah begitu ya, atau milik semua begitu ya. Dulu SD, SMP, SMA sampai SMA masih
ketika pagi-pagi tok tok berdiri ya, berdoa menurut keyakinan masing-masing, mulai diem semua, nggak ada yang ngomong apa-apa, diem. Lalu nanti selesai, lalu apa ucapannya? Selamat pagi Pak Guru. Betul? Betul? Tok tok, berdoa menurut keyakinan masing-masing, selesai. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi Pak Guru. Sekarang saudara, SD negeri, SMP negeri, SMA negeri lebih mirip sekolah agama. Bener apa bener? Ya, gambar-gambar di dinding. Kalau dulu itu Pangeran Diponegoro, Cut Nyak Din, Patimura, pahlawan-pahlawan. Sekarang lebih mirip ya loh. Semua gambar di dinding itu tokoh-tokoh ya agama. Sekolah negeri lebih mirip sekolah agama. Bahkan sampai cara berpakaian pun. Ayo back to Pancasila. Kembali ke Pancasila. Dulu ya, salam itu selamat pagi Pak Guru, nanti waktu mau pulang selamat siang Pak Guru. Sekarang para murid SD, SMP, SMA lebih mirip sekolah agama. Itu sekolah negeri loh. Ya. Ayo back to Pancasila secara murni dan konsekuen. Pancasila sudah menulis Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka itu ya harus beda. Memang kita menghadapi kenyataan ada beda-beda kita. Jangan disamain. Ya. Itu pertama, sekolah ya seperti itu. Nomor 2, pelayanan publik. Pelayanan publik itu sekarang dulu namanya PNS. Sekarang namanya ASN kalau tidak salah. Pelayanan publik ya, aparat negara itu ada aparat sipil militer, ada dari militer juga ya, apa itu? 3 angkatan dan 1 kepolisian, kemudian aparat sipil negara. Ayo, kalau dulu saudara-saudara, dulu itu apa ya, menghargai kebinekaan. Sekarang hampir semua sampai aparatur militer dan sipil, terutama yang wanita ya, lebih mirip apa? Ya, bahkan saudara-saudara di sebuah kantor kepala dinas itu bisa memajang tulisan ada gambar pedangnya loh. Ya, kita semua tahu ya, dulu di institusi KPK ya, sampai di situ ada bendera dari apa itu ya, warna hitam itu. Ya, itu tidak hanya di KPK, Pak. Semua di pelayanan publik sekarang seperti itu. Ayo back to Pancasila. Ayo. Ya. Nomor 3 ya. Sekarang saya menghimbau kepada para pejabat negara. Gini Pak, siapa berani memulai di dalam acara resmi kenegaraan ya, Anda mengucapkan begini, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dalam acara resmi kenegaraan. Kita mengakui sekarang ini baru 7 agama. Lah kalau 50 agama, masing-masing salam Anda sebut ya oleh bapak-bapak pejabat. Sekarang aja 4 kali kalau nggak disebut itu agama A, agama B, agama C, agama D. Ya. Ya, itu pun nyebutnya belum tentu benar. Siapa berani memulai di dalam acara resmi ya, para pejabat negara mengatakan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Dalam acara-acara keagamaan silahkan mau pakai salam menurut keagamaan itu. Ya, itu pun belum tentu benar loh Bapak Ibu mengucapkannya ya. Kita baru kalau ada 7 agama biasanya yang diucapkan cuman 4 salam itu ya, cuman 4, itu pun belum tentu benar ngucapinnya ya. Jadi saya mengedukasi atau memberi saran kepada para pejabat negara, siapa berani memulai
di dalam acara resmi, pidato resmi, ya, mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Wes gitu saja. Siapa berani memulai? Ya. Itu nomor 3. Nomor 4, Bapak Ibu Saudara, siapa berani memulai? Ini perhatikan, pada jam kerja dan hari kerja tidak memakai atribut agama. Back to Pancasila. Hari kerja, jam kerja. Bapak Ibu Saudara kan jadi ASN, jadi mewakili negara yang doktrin apa ya? Falsafahnya Pancasila, murni konsekuen. Siapa berani memulai pada jam kerja, pada hari kerja tidak memakai atribut agama, agama apapun. Kita mengenal pakaian nasional, betul ya. Kalau orang Arab pakaian nasionalnya pakai kafiah, pakai baju-baju gombrong gitu, itu pakaian nasional Arab, ya. Pakaian nasional Indonesia kan ada, ya. Ya nggak usah kebaya lah, masuk kemana-mana pakai kebaya. Ya pakaian nasional biasa-biasa saja lah. Ingat, pada jam kerja, pada hari kerja tidak memakai atribut agama. Siapa berani memulai? Terutama yang wanita. Kalau yang laki-laki sih sudah banyak. Dari pejabat negara, hampir semua pejabat negara lah pada jam kerja, hari kerja ya pakai seragamnya. Nanti di luar jam kerja mau jadi tokoh agama silahkan. Ini yang laki-laki. Yang rada sulit itu perempuan. Siapa berani memulai? Yang terhormat, ya, seorang ibu yang kecerdasannya di atas rata-rata, Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Dia sudah memberi contoh pada jam kerja, pada hari kerja tidak memakai atribut agama. Kecuali kalau beliau sedang menghadiri acara-acara keagamaan. Dan beliau bukan orang yang pengetahuan agamanya terus cetek. Ya, Bu Mega ya. Bu Mega itu seminggu 4 kali mengadakan tausiah ya, Bu, setahu saya ya. Ibu dulu 4 kali seminggu, 4 kali sebulan. 4 kali sebulan mengadakan tausiah tuh. Ya. Ya, tapi kapan-kapan juga dari keyakinan lain juga, Bu, dari keyakinan Kristen begitu ya, supaya yang anggota-anggota dari Kristen juga mendapat pengetahuan yang benar begitu ya. Ya, bukan berarti kalau tidak memakai atribut agama, terutama pakaian ya, berarti nanti dia keimanannya tipis. Ya. Kami appreciate, sangat menghargai yang terhormat Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri yang kecerdasannya di atas rata-rata sudah memulai dari dulu pada jam kerja, hari kerja tidak memakai atribut agama. Nanti saat acara-acara keagamaan ya silahkan, tidak masalah. Siapa berani memulai? Ya, yang selain Ibu Megawati ya. Ini kalau diikuti sampai ke ASN di daerah, luar biasa, back to Pancasila, murni konsekuen, tak kasih tahu. Terutama yang wanita. Kalau yang laki-laki sih tidak masalah lah ya. Biasa jam kerja, hari kerja ya pakai seragam harian pakaian dinas harian PDH ya. Ya, yang laki-laki, yang perempuan dulu ya. Yang perempuan ya, atribut agama apapun pada jam kerja, hari kerja ya tidak memakai atribut keagamaan. Ya, nanti setelah jam kerja Anda kan Bapak Ibu semua sudah boleh mau jadi tokoh agama silahkan. Ini efeknya sangat besar nanti. Ya. Sangat besar ya, sangat besar. Sekolah-sekolah akan kembali ke Pancasila. Salamnya selamat pagi. Gambar-gambar di dinding kembali pahlawan nasional, kembali kayak dulu ya.
ya acara-acara atribut apa sehari-hari, tidak ada lagi soal pakaian misalnya, ribut-ribut soal pakaian. Mosok di sekolah negeri pakaiannya diseragamkan seperti sekolah keagamaan. Kalau ada yang mempelopori, dan itu sudah dilakukan oleh yang terhormat Ibu Profesor Dr. Megawati ya. Yang lain ayo ikut. Ya, terutama ya level atas dulu dong. Ya. Ya, level menteri ya toh. Ya, pada jam kerja, pada hari kerja tidak memakai atribut keagamaan. Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu yang poin-poin soal sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa ya. Kita back to Pancasila. Kembali ke Pancasila yang murni dan konsekuen ya. Simple kok Bapak Ibu Saudara ya. Karena melaksanakan keyakinan keagamaan ini dijamin penuh oleh Undang-Undang Dasar loh, nggak main-main. Maka ayo dipermudah ya. Kalau nanti ujung-ujungnya ternyata membuat kriminal atau membuat gaduh atau apa, itu kan urusannya dengan pihak keamanan ya. Tetapi dari Departemen Agama ya harus memfasilitasi atau dengan perizinan-perizinan yang mudah dan lain sebagainya. Orang mau beragama kok dipersulit loh. Nah, begitu. Terus yang kedua ya tentang salam ya. Ya, kita katanya baru mengakui 7 agama. Salam yang sering disebut cuman 4. Itu pun mohon maaf belum tentu benar mengucapkannya ya. Beranikah ada yang memulai dengan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, back to Pancasila. Ya. Ya, nyebut masing-masing agama juga salamnya juga belum tentu benar kok. Termasuk di sekolah-sekolah, termasuk di ASN. Ya. Semua pelayanan publik itu ya kalau selamat pagi Pak, mestinya begitu ya. Selamat pagi Pak. Di telepon juga begitu ya, pada jam kerja hari kerja ya, selamat pagi Pak ya. Terus soal beranikah atau memakai pada jam kerja dan hari kerja tidak memakai atribut agama khusus yang dari state ya, ASN lah, apalagi itu TNI Polri ya, di negara militer dan sipil ya toh. Tidak memakai atribut agama pada jam kerja, pada hari kerja. Ya. Ya, terutama yang perempuan sih. Ya kalau yang laki-laki sih tidak masalah selama ini ya. Yang perempuan tuh loh, ya. Sudah ada contohnya, ya. Ibu yang kecerdasannya di atas rata-rata, Profesor Dr. Ibu Megawati Soekarno Putri itu, ya. Beliau sudah contoh. Tidak berarti keimanannya tipis, enggak. Ibu Megawati itu itu namanya tausiah ya. Ya. Berapa kali Bu? Sebulan Bu? Setidaknya 4 kali pasti ya. Nanti kapan-kapan juga ada dari keyakinan lain juga ya Bu ya. Panggil nih yang ngomong nih Bu. Ya. Gitu Bapak Ibu Saudara, ini part pertama dari back to Pancasila, murni dan konsekuen. Simple urusannya. Ya. Sangat simpel. Kalau ini dilaksanakan efeknya waduh ya, mengubah seluruh Indonesia. Sekarang orang kalau sekolah selamat pagi Pak Guru ya. Terima telepon ini ya dari ASN gitu ya. Selamat pagi Pak, selamat pagi. Enak toh? Ya toh? ASN terima telepon dari masyarakat. Selamat pagi Pak, selamat pagi. Nggak ada lagi tuh nanti di dinding kepala dinas belakangnya dindingnya ada yang hitam itu terus ada gambar pedang. Ya, itu ada ditemuin di berbagai kepala dinas sekarang ini, ya. Dulu di KPK ya udah ada ya. Gambar-gambar di sekolah, ya, di dinding-dinding sekolah kembali lagi di situ di Ponorogo, Cut Nyak Din ya. Ya, itu pahlawan nasional kok. Ya, jangan kok terus wah itu pahlawan nasional dari agama apa. Ya nggak boleh seperti itu ya. Terus pakaian gitu, pakaiannya ASN ya,
pakaian ASN, pakaiannya para murid sekolah, ya, ya, itu ya. Terus satu lagi sih, saya usul ada dialog tingkat nasional ya, ya, terutama terutama dari Kristen, karena memang ini yang bikin jadi apa, sekarang terjadi disharmoni, gitu. Ya itu nanti kita bicara lebih lanjut lah tentang hal itu. Baik, merdeka ya. Indonesia Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, harga mati. Saya Henry Tandianta.